Who are you? Hai, gua Puldeng? Puldeng, gua Jai, partner podcast lu dari masa depan. Serius? Apaan sih? Emang gue bakal punya podcast? Punya slow 10 juta subscriber. Namanya apa emang? Namanya Jadi Podcast. Apapun jadi, semua jadi. Lu mau ngomongin masyarakat, lu mau ngomongin mahasiswa, pokoknya semua jadi. Jadi podcast? Halo guys, balik lagi di channel kita. Jadi podcast. Let's go. Let's go. Terus mau jadi ya. Apapun jadi, mau bahas apapun jadi, film, semua, bola, mahasiswa, masyarakat, udahlah semua dibahas pokoknya, membumi banget kita nih. Nah, balik lagi ke konten kita nih yang udah diomongin kemarin ya. Kalau lu pada dia ngomong bang gelap, udah gak bisa, jujur. Udah beli lightning gua sama Jay ya. Gua di sini bukan sebagai jad. Oh iya, Puldeng. Maghrib, udah bagus maghrib Puldeng. Sempor ya sama? Walaupun gue sering ke Sempor ya. Nah, pada konten kali ini guys, kita tuh mau masuk ke segmen bukan pengamat. Tapi hanya penikmat. Betul. Di sini juga lihat nih ya, ada bintang tamu kita. Boleh dikenalin dulu Bi, siapa namanya nih? Oke, halo semuanya para penonton apa ini nama podcastnya? Jadi podcast. Podcast. Jadi podcast. Oke, Ada halo nama semuanya. Hah? Nama fansnya? Gak ada. Jadi kawan namanya. Jadi kawan. jadi Oke. Boleh tuh berarti jadi Oke, kawan. sobat-sobat jadi kawan. Jadi nama gue Abia Rafa gitu ya, biasa dipanggil Abi. Jadi di sini adalah gue ada salah satu mahasiswa dan gue bisa dibilang penikmat film tapi masih amatiran sebenarnya ya. Betul. Tapi dibanding kita berdua, kita lebih amatir dibanding dia, jujur. Oke, Berarti nyampe. siap sepuh. Ilmunya lebih, jauh lah. Nah, kita mau ngebahas film nih Bi. Film yang kemarin jujur agak rame di TikTok ya. Pening banget nih. Iya, di YouTube juga banyak dibahas nih. Nama Oke. filmnya itu Sore, Istri Kamu Dari Masa Depan. Sore itu ya. Sore. Kenapa judulnya sore gitu? Kenapa? Pagi, siang, sore dan malam. Kenapa gitu. nggak maghrib? Ya, Iya. kenapa nggak maghrib gitu ya? Aneh. Mungkin lebih estetik aja kali Ini namanya. kali ya. Mungkin salah satu direkturnya atau Yandi Lawrence penikmat senja kali ya. Iya gitu. betul. Jadi sore. Bahkan sampai ada quotes-nya kan di filmnya tuh. Sudah. Spoiler alert tuh buat kalian ya. Benar. Ini kayaknya bakal di spoiler. Jadi kalau nonton dulu mendingan. Kayaknya juga udah nggak ada sih. Iya, besok udah nggak ada kemarin kayaknya. Udah Kalau ada gue cek. kayaknya. Udah ada ya? Iya. Terakhir lo kan nonton kan? Terakhir nonton itu masih minggu lalu masih ada itu. Iya itu. Oh. Kayaknya video ini upload juga udah gak ada. Jadi harusnya udah pada nonton ya. Kalau belum ya, ya udahlah ya. Mau gimana tuh? Iya, Kok ada spoilernya aja. Bahkan tadi sore itu sampai ada quotes-nya singkat gue di film itu. Ada quotesnya. Yang apa sih? Yang Senja tapi ya bukan sore ya? Yang senja itu bukan asik, apa sih senja itu tuh menyenangkan karena ini karena bisa orangnya tuh kelabu, ininya tuh bahagia. Ingat gak sih ada yang kayak gitunya? Yang di scene yang mau ke bapaknya ya? Yang dia foto di pantai, yang foto di iya pantai. iya. Ada foto di pantai itu Bukan ada. lu ya? Iya bukan lo. Dah tuh gitu kayak. Sebenarnya kata-kata yang bisa kita cerna tuh ada banyak banget ya gitu dari film Sore gitu. Ibaratnya kayak salah satu mentor si Sore itu juga pernah bilang tuh, yang pemilik butiknya pernah bilang kehidupan manusia itu kan hanya ada 3 gitu kan yang tak bisa diubah. Tiba ya. Nah, Oh itu dalam banget guys, sumpah itu jujur. benar-benar deep banget gitu kan. Yang pertama Masa lalu. selalu, kedua masa kini, dan yang ketiga adalah kematian. Betul. Justru itu kata-kata yang paling deep banget buat gue. Jadi kayak mengingat kita kepada yang maha kuasa. Pokoknya gitu ya. Langsung tuh. Itu dalam sih jujur Bi. Gue kayak what juga ya gitu. Masalahnya udah dikasih tahu gitu, teh si beliau ini tuh tetap kekeh gitu. Tuh. Itu yang pengen diubah kan. Biar si Mas Jo nggak meninggal. Satu itu. Iya. Yang kedua untuk kebahagiaan Betul. suami istri. Gimana Kedepannya tuh? gitu. Coba di masa kini masih ada istri yang kayak gitu kayak Sore. Iya, coba kalian buat pacar dia juga ya. Tolong buat pacar gua juga. Buat pacarnya siapa tahu video ini dapat dia udah punya pacar. Tolong ada perempuan-perempuan tuh, jangan lu nonton film Sore tuh jadi kayak, cowok nggak boleh ngerokok, salah. What? Kan kayak gitu. Cowok bakal berhenti ngerokok kalau udah mau. Udah mau. Gak bisa. Lu Harus nyuruh-nyuruh dari nggak diri bisa. sendiri Iya kan kitanya ya. gitu ya. Gak bisa. Lu nyuruh-nyuruh kayak nanti lihat Jonathan kalah mulu kan akhirnya si Sore ngulang-ngulang gak bisa gitu.
Jadi memang harus ada ininya lah. Nggak usah diweh gitu. Udah kasih testimoni. Iya. Lu mau ke sore kan enggak capek. Itu kan sutradaranya udah bilang kayak lu kalau mau nyuruh gua ngerokok ada waktunya, nggak sekarang gitu. Pembelaan aja sih sebenarnya ini. Nah, Bi, kita mau bahas-bahas singkat nih dari alurnya dulu soal film sore ini. Terus karena lu kan di kampus nih gue liat ya. Iya betul. Sinematografi udah udah lewat gitu. Paham lah ya. Tipis-tipis Iya, aja. Tipis saya paham. Iya, masalah matkul yang ada berkaitan sama film tuh bocah ini mulu yang gendong. Kalau nih, itu guys. harus gue sikat tuh ya. Iya. Ngejar nilai A itu mah Nah, problema. makanya ini gue menang Bia sama Jaya nih. Jaya sama gue menang Bia buat ngebahas ini. Tapi mungkin kita bahas dari alurnya dulu ya Bia. Boleh. Alur. Bahas alur. Nah, lu dulu mau gue dulu Jaya yang nanya nih. Boleh. Gua deh. Ya udah, boleh. Sikat. Film ini kan sebenarnya unik ya alurnya. Dia tuh kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia bikin cerita, kalau kata Pak Guru tuh alurnya maju mundur ya. Iya, alur Maju mundur. Jadi bukan lurus ya kayak film-filmnya Christopher Nolan yang gua lupa namanya apa ya? Ada Noir sama yang biasa itu maju mundur juga kan. Ini tuh sebenarnya mirip kan, alur Iya, juga maju sebenarnya mundur kan. Menurut lo di cerita ini tuh yang ngegendong ceritanya itu apa? Oh ya, nah jadi sebenarnya direkturnya ini sendiri atau sutradaranya Yandi Lawrence itu benar-benar pengen ngebawa penonton itu kenapa harus manfaatin alurnya tuh maju mundur gitu. Karena biar justru emosionalnya tuh di situ gitu. Jadi gua kalau tiap nonton film yang alurnya itu tidak flat atau hanya lurus-lurus saja, itu kalau pengen si direkturnya pengen ngangkat dramatis emosionalnya itu pasti pakai maju mundurnya. Kayak entah itu mau flashback, entah itu kayak ingin teori multiverse gitu kan, jadi film sore itu kan sebenarnya semi multiverse gitu kan, ada fiksi-fiksinya. Nah jadi itu tuh tujuan utamanya tuh biar meningkatkan dramatis emosionalnya gitu, kayak gitu sebenarnya. Dia juga berarti kalau pakai alur maju mundur nih sebenarnya tergantung si scriptwriter-nya juga, si penulisnya nih buat manfaatin. Kalau apa ya, kalau polos biasa aja maju kan kayaknya biasa ya. Oh itu kayaknya Tetep basic banget deh ya. gitu, kayaknya emosionalnya nggak bakal keangkat gitu, nggak bakal bikin penonton kayak wah ternyata effortnya segede itu ya gitu, enggak. Jujur. Gitu. Nah, itu juga Bi, yang menurut gue tuh, gue kan sempat nonton trailernya dulu ya film sore ini. Gue juga nonton karena rame kan, tapi gue nggak yang ekspektasi tinggi banget bakal bagus gitu filmnya, kayak yaudah paling cinta-cintaan doang gitu. Karena jujur guys, gue terakhir kali nonton drama cinta-cinta gitu, film-film percintaan gitu di Indonesia tuh udah kurang gitu rasanya. Iya kurang, Oke, soalnya apa kalau sih? film-film Indonesia tuh kebanyakan lagi musimnya tuh horor Iya, mulu gitu kan, horor. horor gitu kan. Nah ini percintaannya udah jarang nih. Pokoknya terakhir kali gue nonton percintaan tuh gue lupa film apa. Tapi kayak makin kesini tuh gue nonton tuh anjir kayak freak banget tau nggak gombalannya tuh kayak gue mau nyebut filmnya, cuman kayak freak aja gitu. Film itu kayak namanya Bukan bikin lu, anjir sama gua gitu. Iya bisa jadi sama gua. Cuman apa ya, kayak geli gitu, ngerti gak sih? Kayak misalkan ngegombal nih cowoknya atau nggak ceweknya, gua kan ngerasa salting gitu. Cuma kayak ih apaan sih? Jis ya? Iya. Kayak gitu paham gak sih? Nah film Tricky-nya sore gitu. ini beda menurut gua. Karena dari awal gua nonton trailer aja tuh kayak, lu paham gak sih? Ada di bagian yang kayak dia bangun tuh, mukanya udah senyum kan? Iya, udah Gua kira tuh awalnya tuh kayak udah nih, bangun, terus habis sore, lanjut nih udah sampai akhir tuh mau ngeruntutin masalah biar si Jo-nya itu nggak ngerokok. Tapi gue nggak ngira bakal ada loopingnya tau nggak? Iya. Jadi kayak bangun, halo aku sore, lanjut nih udah tiba-tiba si Jo ngerokok, diapain lah, disuruh ini berantem, berhasil. Kan gue bakal gitu. Yang gue nggak expect tuh, alur basic lah. iya, kayak gue gitu awalnya, tiba-tiba beset mundur gitu. Gokil juga. pulang dong. Iya. Belum ada nggak sih film Indo yang kayak gitu juga? Kayaknya ada ya, tapi memang nggak trennya itu setinggi Iya. film sore ini gitu kan, karena kebetulan ini tuh diangkatnya tuh dari seri-series yang udah di-trigger tuh dari tahun-tahun lama tuh. betul. iklan jujur sih itu series iklan. Sebenarnya itu basicnya iklan. Iya lagi. Tapi itu hebat banget loh. Iya. Jarang ada iklan yang niat banget sampai akhirnya di 2025 ini tuh diangkat jadi film gitu. Apalagi si Yandi Lawrence ini ya, kita seperti kita Jarang. udah tahu ya, udah terkenal bikin film-film gitu banyak kan. lah filmnya. Itu banyak banget lah itu, makanya epic banget lah bisa jadinya. Setuju sih gue. Keren juga sih ya. Lanjut kali ya. Oke. Lanjut pertanyaan kedua nih Bi. Menurut lo kira-kira dari film sore ini dari awal sampai akhir ada nggak sih scene yang paling memorable banget buat lo atau nggak yang kayak udah tuh ngena banget gitu di bagian mana? Nanti gua sama Jay juga ngasih dah. Iya betul. Nah kalau gua tuh yang bener-bener bikin ngena ya itu ada scene di mana
si Sore tuh ngerasa kayak gue udah capek banget nih, udah looping berkali-kali. Lu bayangin gak sih ini dari sudut pandang gue ya. Coba gue ngerasa diri gue tuh jadi seorang Sore gitu kan, istri dari masa depannya si Jonathan ini. Itu ngeliat tuh kayak gila, gue capek banget gitu kan. Kayak di masa kini emang aslinya ada gak sih kayak gitu cewek yang kayak gitu? Itu Iya lagi ya. ya kan? Udah jarang gitu. Kata-kata Sore tuh benar-benar deep banget gitu. Meskipun kalau aku diberi pilihan hidup sebanyak ribuan kali, aku mungkin bakal tetap pilih kamu. Salting lah itu gua. Merinding gue salting di situ. Itu Sumpah. kayak gombalan sebenarnya tapi tersirat, men. Bagus kan gambarnya. Bagus banget gitu. Bayangin nih, sore bangun. Set, kan sore. Hai, aku Sore, istri kamu dari masa depan. Kan bagus ya? Iya, Coba ngomong. bagus. Hai, aku Sore, aku Rama, kita ketemu di Parah sih. Dia bilang tapi sih ketemu di mana? Angkot apa kantin? Kantin aja. Soalnya kan terus di angkot. Hai, aku Sore. Aku istri kamu dari masa depan. Aku Rama, kita ketemu di kantin. Tahu sih dia Iya, bakal iya, kantin, iya, cocok iya, sih. iya. Cuman kan aneh ya, Bos. Kalau itu pengangkatan filmnya yang itu ya, itu tuh memang dia pendekatan pengen lain. Karena kalau Sore ini tuh udah merujuk ke dewasa. Gitu. Oh, Kalau setuju, yang setuju. itu tuh itu lebih ke remaja. Ya segmennya beda ya. Segmentasinya beda sebenarnya, target umurnya juga beda gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan film Sore ini tuh ditonton sama remaja juga gitu kan. Benar-benar mengajarkan kita tuh life lessons kayak orang yang sudah merokok, mungkin minum sesusah itu bro. Kalau buat ditegur gitu harus pakai dari diri dianya sendiri gitu lah ibaratnya. Iya. Karena tuh pernah disebutkan kan dalam agama Islam bahwa yang dapat mengubah suatu bangsa adalah bangsa itu sendiri. Dan ini di dalam film Sore ini kan benar-benar dijelaskan ya juga. Benar kan bisa mengubah dirinya sendiri itu bukan si Sore, bukan orang lain, tapi diri dia sendiri. Si Joy-nya. Udah dijelasin Iya, kan. si Jonathan-nya. Keren banget ini. Dalam gitu maknanya sebenarnya kalau kita cari tahu lagi. Betul. Jadi itu yang paling memorable buat lu ya? Ya itu hal momen scene yang benar-benar kayak ngedip banget lah bagi gue gitu. Setuju sih, itu boleh lah. Kalau dari lu Jay, kira-kira apa nih? Ini gue ambil makan boleh, apa ya? itu boleh, itu. Oke. Minum juga boleh. Sebenarnya ikonik gue yang pertama itu ada di trailer juga seharusnya. Kayak yang tadi sempat lu mention kayak pas si Joe bangun ada Sore, hai aku Sore, istri kamu dari masa depan. Jujur pertama kali lu ngelihat atau gue ngelihat, gue sih kalau gue ya ngerasa itu aneh karena kok aktingnya gini ya, kok kayak creepy gitu, so creepy. Ya kayak serem ya ibaratnya lu Iya. bangun tidur kok ada orang asing siapa gitu kan. Ya, horor ya. Ini Gue salah maksud bioskop enggak benar gue. Nah, cuman tuh semakin dengan berjalannya cerita kayak karakter development terus kayak alurnya juga makin tengah jalan kayak pas karena kan scene itu kan berulang ya kayak kita tuh ikut merasakan gitu bahwa sebenarnya kita nggak tahu Sore itu udah ngulang berapa kali, mungkin di film bisa dihitung ya. Karena banyak banget. kalau lu lihat kan di Sore kan udah tahu si Joe mau kemana. Itu tuh gue yakin itu tuh dia tahu karena udah terbiasa. Jadi kayak ya udah ingat gitu di luar kepala itu doang. Dan itu tuh menurut gue dalam banget sepertian detik pas gue lihat apa ya Dara nih actingnya on point lah. Kalau kita nggak tahu emang kelihatannya aneh, cuma pas kita tahu iya dia ngambilin sedih, capek, kayak pengen udahan gitu. Ya Itu ekspresinya kelihatan banget ya. Sheila Iya. Dara ini dia bagusnya kayak gitu loh, udah biasalah sebagai aktor yang udah terkenal juga kan. Sama Dion Wiyoko-nya juga gitu benar ngebawa emosionalnya kayak bikin si Sore capek tuh dapat banget gitu loh. Asli. udah kayak kopi sama susu. Jujur Kak Dara, kalau kalian nonton ya, Jay, gua nonton lebih duluan Jay. Gua nanya ke Jay kayak, Jay, gua nonton Sore apa ya? Biar kita bisa bahas nih di podcast kan. Langsung Jay kata-kata pertama yang gua kayak, nonton lah, Dara cakep banget itu sumpah. Terus kayak, emang iya gitu. Emang cakep sih jujur. Gue dari Breakout soalnya ikutin dia. Wes, Iya. Sama Boy William. Boy William. Sumber referensi lagu-lagu gue di situ. Iya, di situ. Breakout. Pasti kalau anak-anak yang dulu seangkatan sama gue pas SD atau SMP harusnya nonton sih. Boy William itu ya yang bawa mobil BMW gitu ya. Katanya. Iya sih, Bo. Catatan si Boy Iya, gitu. catatan si Boy sih, sih, gitu yang kan. naik motor itu. Naik motor juga. Ya. 36 kan? 30. 30. Lebih tua. Yang ikonik banget itu. Ya, balik lagi. Nanti kita bahas catatan si Boy. Kalau dari gue gitu. Dari lu Lan, yang ikonik
Kalau dari gue jujur ya, yang ikonik nih Bijay. Kalau kata gue yang ikonik tuh ada yang pas, sebenarnya ada 2, tapi jadiin 1 gitu loh. Yang pas kok si Jay sih? Yang pas si Jo-nya ngefoto si Sore di pantai, ingat gak? Iya, ingat gua. Atau di foto tuh, cekrek gitu. Itu tuh kan sebenarnya, nah itu gue juga agak bingung nih, maksudnya kayak tahu nggak sih si Sore itu bakal, maksudnya kan dia udah tahu nih kayak bakal disemburin air lah, bakal jatuh gitu. Iya. Nah si Jo ini tahu nggak sih kayak dia tuh bakal si Sore ini bakal tahu nggak sih kayak dia tuh bakal difoto di situ? Itu pertanyaan pertama gue. Gue jujur masih bingung di situ. Maksudnya kalau dia udah tahu berlooping berkali-kali kan harus udah tahu dong bakal difoto kan. Iya. Akhirnya kan difoto tuh dia, crack gitu. Hasilnya bagus banget kan. Ya bagus. Nah akhirnya tuh sampai yang di bagian akhir kan si Jo nya sendiri kan ke situ. Akhirnya difoto, cuma ada siluetnya doang kan sih? Iya, bayangannya dari cahaya itu gokil banget guys, kayak ngentot lu mau sejauh apapun juga gitu. Gue nangkepnya gitu, mau sejauh apapun juga kayak gue bakal tetap ada di situ gitu anjing. Bahkan sampai kehidupan selanjutnya gitu kan kayak keren banget anjing. Kata gue teh. Nah gitu dia. Ya di situ dia benar-benar nge-mention tuh ngasih jejak gitu kan. Itu kan sebenarnya fiksi dari masa depan si Sorenya tuh gue nggak bisa ngambil barang, gue nggak bisa ninggalin legasi, tapi sebenarnya tuh gue ada di situ gitu kan buat si Jonathan ini di situ. Kacau itu kata gue, pengen gitu gue kayak digituin kan cuma nggak bisa ya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Kan baper banget guys, sumpah. Anjing jarang gue nonton film-film kayak itu berarti sebenarnya sebuah tanda perjalanan waktunya si Sore itu ya? Iya, bukti perjalanan waktu. Kalau cahaya itu kan nggak bisa kayak dibilang hilang begitu saja gitu kan. Ada jejaknya gitu. Ibaratnya makanya Sore kenapa dia gua agak lupa ya di mana lokasinya, kalau nggak salah di Finland atau di Kroasia. Itu dia memanfaatkan aurora di sana gitu kan. Karena di sana tuh tidak ada garis waktu gitu. Nah, memanfaatin garis waktu dari cahaya itulah mengantarkan Sore untuk selalu ada di sana. Makanya kenapa di video itu di-mention kalau lagi ada timbul aurora, si Sore itu dia mati, meninggal lebih tepatnya. Oh bukan meninggal, itu bukan gara-gara si Jonathan nggak boleh ngerokok itu kan? Bukan gara-gara dia nggak boleh ngucapin kayak lu bakal mati nih 38 tahun mendatang gitu. Itu kan dia jadi nggak ngerubah si Jonathan karena kemauannya gitu. Tapi karena dia ngasih tahu. Ya pertama itu karena dia ngasih tahu atau si Jonathan udah bebal nih, si Sore akhirnya bisa meninggal. Gak cuma itu. Jadi kalau kalian ingat tuh ada scene di mana si Sore mengusahakan si Jonathan buat ketemu bokapnya. Itu kan di dalam perjalanan tuh ada merah-merah ya? Iya ada merah-merah tuh timbul aurora tuh. Nah di situ Sore tuh udah nggak bisa, ibaratnya saldo waktunya tuh udah habis. Gitu. Jadi saldo waktunya udah habis, kayak aurora itu ngasih tahu waktumu sudah habis, udah nggak bisa ngerubah Jonathan lagi langsung kan kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya Sore nih kayak bilang ke Jonathan, kamu taruh di Bitcoin sekarang mati nggak? Bakal kayak dia ya. Sing 3 tahun ke depan dia duit ya, pakai duit. Duit ya. Mantap-mantap kripto ya. Kayaknya gue juga gitu sih. Tapi di 8 tahun ke depan sama yang bagus apa ya? Nah gitu. Kalau gue ya, tapi nggak tahu ya. Cuman masalah tuh di film itu tuh sebenarnya ada yang sebenarnya yang di luar sendiri bilang sih kalau lu nonton film ini coba jangan dipikirin, tapi dirasakan kan. Cuman waktu itu gue kepikiran. Soalnya tuh Sarah itu kan ngomong ke Jonathan kayak lo kasih foto ini dia bakal suka gitu. Kan secara langsung dia ngasih tahu ya. Atau mungkin lebih bahasanya kayak si Jonathan yang kalau nggak ada Sore bakal tetap ngasih. Jadi masa depan nggak berubah ya? Mungkin gitu ya? Jadi dia kalau yang gue tangkap tuh kayak itu tuh memang udah yang kejadian gitu. Tapi biar cepat dan ngebuktiin ke si Jo itu kalau kayak gue tuh beneran dari masa depan, lu tuh bakal ngasih foto ini. Kan ada, lu mendingan langsung ngasih foto ini deh. Daripada cacicu dulu gitu. Dia ngasihnya gitu. Itu kan nggak berubah gitu. Karena dari rasa si Jonathan ini yang saking gana gitu loh buat ketemu sama bokapnya gitu misalnya. I see. Tapi jujur ya ini kalau misalkan ada sore-sore buat gue dari masa depan gitu, gue minta tolong ya kalau video ini gitu. Kasih tahu gue lirik lagu yang misalkan bakal happening di masa depan gitu. Misalkan kayak Hindia mau buat lagu apa gitu ya 2 tahun kemudian, kasih tau ke gue. Biar gue yang bikin lagunya. Tolong ya, gue gak butuh Bitcoin enggak, gue pengen itu. Jadi lu yang tenar gitu ya. Iya, jadi gampang lah jalannya langsung gantol. Oke lanjut Jai, sikat. Yang ketiga apa nih? Gokil ya sebenarnya dari karakter nggak sih sebenarnya karakternya tuh kalau kata Yanji itu cuma 3 ya. Yang maksudnya main karakter ya hitungannya. MC-nya tuh sebenarnya 2 saja cukup gitu kan antara si Jonathan dan si Sorenya ini gitu kan. Tapi
ada side support untuk si karakternya gitu kayak temannya si Jonathan. Iya, si Carlo ya. Carlo namanya atau siapa ya? Carlo atau ya itulah pokoknya Dia susah ngafal nama orang luar Iya. negeri gitu. Ada juga istri nggak jadi Jo. Cuman ada Yang waktu siapa? juga. Kan kalau gue tuh tahu dari orang yang nonton kredit apa namanya tuh yang tulisan ke bawah-bawah tuh Credit scene. kredit scene ya, Ya, itu credit tuh scene. ada waktu diperankan oleh waktu. Kata-katanya. Iya. Ya nggak sih, gue tuh nonton Waktu diperankan oleh di Yanni itu ngomong kayak gitu. Nah, tapi menurut lo dari secara penulisan karakter developmentnya si film ini nih, karakter-karakter menurut lo cukup oke nggak? Kayak ini kan film yang tentang perasaan ya. Rasa kita tuh dicampur aduk, kadang naik, kadang turun. Menurut lo nih, penulisan dalam karakter developmentnya di film ini nih, kayak gimana menurut lo? Kan kelihatan banget kan karakter development yang awalnya ini spoiler kan? Jo harusnya mati, jadi nggak mati. Iya. Sore yang gimana jadi kayak gitu. Iya. Menurut lo gimana? Jadi karakter self development ya dari masing-masing MC-nya gitu, main karakternya itu sebenarnya patut di-appreciate-nya ke scriptwriter-nya sih. Karena scriptwriter ini dia benar-benar dikasih beban effort di mana dia harus benar-benar ngebawa si Sore dan si Jonathan ini tuh benar-benar memerankan peran yang benar-benar udah dia dikuasain gitu. Jadi tidak hanya dari scriptwriter-nya saja yang bisa ngasih karakter development yang khas, tapi juga gimana pendalaman karakter dari si Sore sama si Jonathan ini itu benar-benar cocok gitu bagi mereka gitu. Karena kalau gue perhatiin ya gitu kan, gue nonton BTS-nya juga ya yang di-create sama Agung Hapsat tuh untuk film Sore. Keren sih itu Yon marketing. Yoko sama Sheila Dara ini tuh mereka tuh udah prepare itu film tuh dari sebelum ini buat dibuat gitu. Jadi udah ada chemistry-nya. Oh iya, udah sering main Gitu. bareng juga sih dia. Iya, sering main bareng juga gitu. Nah, karena chemistry-nya udah dapat, sebenarnya mereka udah tinggal running aja. Tinggal running, karakter self development-nya mereka bisa improve masing-masing gitu. Sheila Daranya mungkin yang tipikal ingin mengharapkan dramatis, benar-benar mengharapkan sosok pria seperti Jonathan yang ingin ia ubah. Lalu Jonathan yang tipikal yang bebal gitu kan, yang mirip sama bokapnya. Jadi di video itu sempat Sore ngomong, kamu nggak ada bedanya sama ayah gitu kan. Kalau ayah bedanya nikah sama wanita lain, Kamu kan aku duluan. iya, kamu menikmati urusan pribadi kamu sendiri. Apa bedanya? Gitu kan. Nah itu benar-benar salah satu kalimat yang deep juga, gimana Sheila juga ngasih ekspresi yang benar-benar dia tuh udah literally capek banget kan. Asli. Udah capek banget. Nah jadi kalau dari film-film yang Dara pernah mainkan juga, ya dia tipenya seperti itu gitu. Karena dia udah chemistry dapat juga sama si Jonathan ini gitu. Setuju sih. Kayak itu tuh dari Seven dari jauh-jauh hari gitu, yang nggak bisa yang kayak, karena itu jujur dapat banget pengembangan karakternya tuh, kayak karakter developmentnya tuh menurut gue menjiwai banget gitu, ngerti nggak sih? Karena kuncinya itu satu, chemistry. Betul Udah sih. bermain chemistry aja udah bagus. Setuju gue. Kayak aduh gokil banget lah. Nah Bi, lanjut nih pertanyaan keempat ya. Kalau menurut lo gitu, pacing di film ini tuh sebenarnya harusnya jawabannya sama sih ya di antara gue, Abi, sama Jai gitu. Kalau semua yang nonton juga harus setuju ya. Menurut lo pacing di cerita ini tuh kecepatan kah, biasa aja, atau kelambatan gitu? Kalau dari gue sendiri cepat. Oh serius? Iya, kalau dari gue sendiri cepat. Kenapa? Karena dari semua scene kalau disimpulkan secara rata-rata ya, itu alur yang lambat atau yang pace-nya normal-normal aja itu ketutupan sama yang pace-nya cepat. Meskipun kesannya kayaknya yang alur pace-nya normal lama-lama tuh banyak juga deh. Iya banyak. Tapi kalau gue perhatiin di sini si direkturnya ini kayaknya kalau dari gue ya itu pengen ngebawa kita kalau pace ini tuh cepat sebenarnya. Kenapa? Karena kalau gue perhatiin sebagai penonton ya, kalau gue nikmatin tuh ngelihatnya tuh kita tuh ingin dibawa terburu-buru gitu. Karena kayak kalau beres gitu ya. Iya, karena dikaitkannya itu dengan yang pertama gue bilang tadi, unsur dramatis sama emosionalnya gitu. Kan kalau orang sedang emosi atau lagi sedih atau apa ya, kayak ingin meningkatkan emosional dia, itu pace-nya dibikin cepat pasti. Iya. Pace-nya dibikin cepat. Kalau lagi sedih pace-nya dibikin lambat atau biasa saja.
Tapi karena di sini dominannya adalah konflik si Jonathan yang bebal, yang bikin si Sore ini kesel dan sedih, itu sebenarnya alurnya cepet gitu kan. Tahu-tahu makanya ada beberapa pergantian scene itu yang tahu-tahu udah di mana gitu kan, tahu-tahu pindah tempat gitu kan. Dia jalan capek, apalagi si Sore yang udah looping berkali-kali. Iya. Itu kan kalau kita nontonin, kita simak lebih lanjut, itu kan sebenarnya pace-nya cepet gitu kan. Kayak pengen gue pengen gerak udahan gitu, bisa gak gitu guys sih gitu kan. Mungkin si Sore ada kesempatan buat bikin film alur ini tuh lebih pace-nya biasa aja atau lambat, tapi jadinya apa, penonton mungkin kurang tersuguhkan emosional dia itu sebenarnya tinggi gitu kan. Makanya directornya tuh ngadepin gimana kalau kita bikin cepet gitu. Ini pendapat gue ya gitu kan. Mungkin pendapat dari kalian tuh gue izin masuk nih sebagai pengamat, sebagai penikmat. Ya lo sebagai penikmat bukan pengamat. Gue setuju sih sebenarnya kalau dengan pacingnya cepat. Menurut gue benar pacingnya cepat. Karena kan kayak pada saat dia time loop juga kan itu cuman kayak general aja kan, yang pentingnya aja kan yang tampilin, yang menggambarkan bahwa dia tuh ngulang gitu. Iya, ngulang. Cuman menurut gue tuh yang kalau gue ya yang ngebuat gue jadi kayak ini lama banget, kayak gila ngulangnya gue tuh kayak ngerasain Sore, kayak jadi Sore secapek apa bro, kayak ya makanya ini film tentang rasa, lu ngerasain kan. Kayak dia harus ngulang lagi, itu kan di otak gue tuh kasih kesan lama dan kayak pengen buru-buru gitu, padahal tuh sebenarnya pacingnya cepet-cepet aja. Kayak di perasaan gue tuh kayak kok lama banget ya, kok ini lagi gitu. Sebenarnya pacingnya cepet banget, gue setuju banget. Kalau dari filmnya memang pacingnya cepet gitu, tapi kalau orang itu, kita nih penonton nih, kita bertiga mungkin bisa beda pendapat. Karena gimana caranya film itu kan, kalau yang di Lawrence ini ngebawa kita tuh relate dengan kehidupan kita masing-masing. Gitu kan. Ngebawanya pengen kayak gitu sebenarnya. Gitu. Nah, karena pengen dari karakter kita masing-masing, ke-relate kita masing-masing. Kalau gue mungkin mikirnya si filmnya pace-nya cepet dan gue setuju itu emang cepet. Kalau lu setuju emang scene-nya cepet, tapi bagi lu ngerasanya itu kayak lama, itu ada benernya juga. Karena mungkin berarti lu relate-nya kayak ini orang usahanya kok udah berkali-kali, lama banget nih gitu kan. Nah itu masuk akal kayak gitu tuh. Nah kalau menurut gua nih, sebenarnya kalau dibilang beda juga menurut gua enggak, cuman mirip lah. Tapi kalau menurut gua tuh ini pacingnya lambat, karena apa ya, gua agak bete aja sih sebenarnya awalnya gitu, kayak anjing apaan sih nih, balik lagi gitu. Lu jawab kayak apa coba gitu, lu teh bebal banget gitu anjing. Udah nggak usah ngerokok, nggak usah, dia lagi ngerokok, udah lah pokoknya gitulah. Gimana gitu, bad mood nggak tete. Cuman kayak kalau lu pada sadar gitu, malah si ulang-ulang itu tuh yang bikin kita jadi ngerasa relate gitu katanya kalau filmnya. Jadi kita juga masuk gitu. Kayaknya itu yang dipengen sutradaranya gitu ya, kayak. Akhirnya gue nyadar pas lu ngomong nih, lu yang ngomong masalah. Yang tadi tuh kayak creepy, Sore tiba-tiba ada di sebelah bangun, terus senyum. Itu kan senyum aneh banget. Bukan senyum yang semeringah kayak gitu, enggak. Kayak capek gitu, kayak baru lari gitu. Itu akhirnya awalnya gue kayak, ini orang ngapain ya freak? Ini tiba-tiba di sebelah kasur gue senyum gitu kan, serem gitu. Tapi kan akhirnya lama-kelamaan tuh ngerti kayak kenapa dia bisa senyum kayak gitu tuh, kayak bayangin men gitu, dia udah berapa kali gitu ngulang lagi. Dan lu kan nggak tahu itu kalau si Sore mimisan tuh pusing kah gimana gitu. Setahu gue pusing ya kalau mimisan tuh ya. Bukan pusing sebenarnya, kalau dia tandanya ada mimisan, ada dua hal yang gue bilang kan. Yang pertama dia udah benar-benar capek banget gitu kan sama si Jonathan, ketahuan kepergok, ibaratnya kayak lu nih gitu kan lagi jalan terus tiba-tiba ngelihat cewek lu selingkuh gitu misalnya, amit-amit ya. Itu lu kayak emosional kan. Nah kalau lu mungkin bakal marah-marah, kalau si Sore ini dia bakal mimisan karena capek. Yang kedua karena orang-orang tadi gitu kan, udah waktunya. Enggak, bukan. Kalau di diri asli maksud gua. Oh iya. Kan kalau mimisan tuh ada rasanya kan, kayak Iya. pusing gitu loh. Itu capek nggak sih? Maksudnya kayak Iya, capek. Iya kan? Sering dulu. Lu ngulang lagi. Awalnya gue bete juga kok ngulang-ngulang. Akhirnya pas gua ada satu scene gue lupa yang dia tuh bangun kayak gitu. Dia tuh ngeliatin si J-nya kayak, duh anjing. Yang dia kira kerja atau nggak kayak
capek gitu kan kayak Lihatnya tuh udah gue bete capek lah gitu nyerah kan. gitu kan ya. Gue yakin juga kayaknya itu tuh di ribuan kali si sore ngulang dia ada ke psikolog aja. Saya ada puluhan. Oh gimana? Ini dia. Bisa. Tapi kan nggak mungkin dimasukin ya kayak nggak bisa nih kata Yanti nih. Ini nggak masuk nih di perasaan nih komedi ini. Iya. Sampai ada gue pukulin itu sebenarnya. Sebelum gue tau gak sih Jay kemarin gue kan nanya ya, Jay ini kan tentang muter-muter waktu gini ya kata gue gitu. Gue tuh cuma nanya kayak si sore ini maaf ya bukannya gue rasis apa gimana gitu. Cuman karena film Indonesia tuh kalau ada yang berkaitan dengan ini kan jadinya mistis ya. Kayak buat ngulang waktunya gitu pasti dikaitkan sama Jawa. Terus gue nanya ke Jay, kira-kira nih dia mengulang waktunya ini gara-gara ada unsur magis Jawanya kah? Kata gue gitu. Gue pun menjawab enggak. Ada Doraemon. Gue ada Doraemon. Terus kayak, oh serius? Gitu. Sumpah ada Doraemon saya itu. Oh tak? Gue bohong gitu. Kalau ada juga gue pukul loh. Gitu. Jadi kayak apa sih? Capek gitu ngerti jadi suaranya kita ke bawah gitu. Jadi kayak dan apalagi pas dia udah ngomong kayak kalaupun harus hidup 1000 kali, gue bakal tetap milih lu. Jadi kayak udah mah kayak capeknya dapat gitu ke kita sebagai penonton tuh jadi jump in gitu kan suaranya gitu sama gitu. Terus kayak sedalam ini ya ternyata cintanya tuh masih dikejar gitu paham ya. Bahkan kayak ketika dia udah pasrah yang mau kayak ada 3 yang bisa diubah kematian, masa lalu, masa depan ya, masa lalu, masa depan, kematian. Dia tuh saking kayak masih punya harapannya gitu kayak tapi kalau orang bisa kan, dia kayak gitu kan nggak sih? Kalau orang bisa berubah kan, iya, gitu bisa aja berubah tapi harus dari diri sendiri. Iya, menurut gue tuh gokil gitu. Itu yang kayak jadi powerful dari film itu tuh kayak walaupun ngulang-ngulang, gue awalnya bakal bete, emang sengaja kayaknya dibikin bete. Iya kan? Iya, biar dapet gitu paham nggak sih kayak gokil. Makanya gue bilang gue baper nonton filmnya jujur. Sejijik-jijiknya gue nonton filmnya kayak apa? Enggak, gue keren lah pokoknya sore gitu. Kayak gokil banget. 100. Iya cukup. Perasaan kita dimainkan. Setuju kan? Ya. Setuju sih tuh. Jadi kalau lu berarti pendalamannya lebih ke relate betapa perjuangannya si sore ini tuh udah berkali-kali. Iya, gitu. gitu Kesannya kayak lambat. Iya. Gitu. Nah, akhirnya lambat kayak ini orang udah berkali-kali nggak capek-capek gitu kan akhirnya capek ya. Lu ya, bisa gua nonton di studionya tuh kayak ada kayak gitu kayak jadi kayak gue tahu itu orang bete gitu. Guys maaf ya ada burung gua jujur nih. Soalnya kita ngetek pagi hari ini. Gak malam beliau bangun gitu. Jadi kalau ada ini sorry lah nanti diedit bisa. Tapi ini kan dari kita itu ya membahas si perasaan Alur. kita, alurnya. Tapi sebenarnya ada salah satu power yang cukup ini tuh ngaruh banget nih di film. Tumpuannya. Iya. Menurut gue nih di sini tuh di sinematografinya. Betul. Kayak gitu di sound namanya gue lupa. Iya sound efeknya ya. Ya, sound kayak effect. cara dia ngebikin soundnya, sinematografinya. Sinematografinya. Gitu. Ya. Jujur anak kota kan nggak tahu. Belum dikolek sama color gradingnya yang ciamik tuh ya pastinya. Iya, visual. Nah, itu dia makanya kenapa Abi ada di sini, guys. Ya. Itu. Makanya kita Bukan lu kalau ditanya dia kan mah gila kan. Bingung. Gue bercanda Makanya dia gitu. Jadi iya. langsung aja disikat apa tuh kira-kira dari Menurut lo dari gimana sih yang cukup membantu nggak? Menurut lo kayak gimana nih dari Sini panjang tuh. ada burung nih. Lupa nih gue ini serap banget. Dari segi sinematografi. Nah, menurut lu gimana tuh? Selain pokoknya membangun si ceritanya selain narasinya lah. ngangkat Menurut lu ceritanya. gimana tuh? Cukup oke nggak? Lokasinya juga nggak main-main sih, Iya. boleh lihat ya. Jadi di luar dari pesan cerita yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi kalau kita udah biasa nonton film-film yang di-create sama directing sama Yandy Lawrence, itu dia ada satu ciri khas. Pertama dari segi angle dan framing. Jadi kalau kalian perhatiin, itu banyak scene dan framing itu still kebanyakan. Jadi kamera itu benar-benar still, diam, gak bau banyak movement. Itu tuh jadi ciri khas. Kenapa? Karena itu bisa jadi tumpuan kalau scene itu tuh pengen ngasih alur di mana perjalanan si film ini ya, si Sore sama si Jonathan itu tuh kayak panjang banget sebenarnya gitu perjalanan. Makanya kamera itu still gitu. Terus yang kedua tadi dari segi sound effect.
sound effect juga sebagai pendukung gitu ya, yang paling pas itu para editor pasti udah memahami lah. Kalau udah mulai ngedit pasti ini cocok dimasukin sound effect ini gitu kan. Tapi gua akuin sih Musiknya si ya lagunya ini. belum didukung sama color grading Absolut. yang camik gitu. Nah, kan gua ini dari BTS-nya ya. Kalau gua perhatiin di beberapa luar negeri itu sebenarnya ada area-area yang sebenarnya kalau gak usah di color grading itu udah bagus suasananya. Subuh itu. Iya, Pengaruh karena sama matahari di luar negeri, apalagi di Finland sama di Kroasia, itu tuh udah cakep dari mata telanjang kalian sendiri. Beda sama di Indonesia, men. Di Indonesia kan ada polusi, Oh. mataharinya Tari. terik gitu kan nyorot, belum kalau hujan gelap ngaco gitu kan. Nah, jadi di luar negeri tuh color grading tuh mungkin nggak bisa harus terlalu berat gitu, mungkin cukup color correction kah? Iya, biar Koreksi si warna. satu scene sama harganya. Iya, Nah, dia ini saling nyambung. berirama kayak gitu kan. Nah, jadi ciri khasnya tuh justru di situ gitu kan. Jadi tumpuan kalau dari segi editing visual secara keseluruhan gitu ya, itu tentu saja dari seleranya dari director itu sendiri gitu kan. Gimana dia pengen ngebawa film ini tuh antara pace-nya pengen cepet, lambat atau biasa saja, atau pengen ngebawa alur perjalanan mereka tuh sebenarnya journey-nya benar-benar panjang, atau benar-benar mereka tuh direkturnya tuh pengen perjalanan si MC berduanya ini tuh benar-benar pengen ngebawa penonton itu tuh hasratnya naik gitu, Iya. unsur dramatis sama si emosional gitu. Jadi menurut gue itu ya kembali lagi ke direkturnya, selera dianya dapat gak? Dapat nih buat ke penonton. Nah itu dari experience, berarti udah bagus banget Menurut gitu. gue tuh waktu itu kayak pernah ada di podcast, waktu itu kan nonton podcast yang tentang si saudaranya ini. Menurut gue juga dari final blow-nya banget nih dari si film itu tuh endingnya. Waktu itu kayak Yanti pernah bilang kayak editornya cuma bang kalau di sini kayak gimana? Terus kayak Yanti bilang wah lu jahat man, kayak apa ya? Itu tuh benar-benar mau Iya, Iya. itu gimana mau film menurut gua awas scriptwriting udah bagus, syutingnya udah bagus, apa semua udah bagus, pas di eksekusinya kurang, di kurang itu kurang. Jadi kayak wah, nih lu udah gila banget sih editingnya mulus sih, gak ada komplain lah. Kayak scene yang banyak apa namanya dikasih scene flashbacknya, teng kita kan sampai di TikTok kan banyak kan ya? Iya, Gila ya. Nah kalau dari itu, kalau pas mungkin dari effort praproduksinya udah effort banget, tapi pas eksekusinya yang lu bilang bakalan kurang, itu tuh yang harus gue mention lagi itu dari karakter yang diambil. Ini udah bagus banget. Bagaimana caranya produser juga nyari karakter tuh benar-benar yang cocok nih buat film ini gitu kan. Kan yang series yang dulunya kan 2019-nya kalau nggak salah yang iklan itu Dion Wiyoko-nya masih itu ya kan, cuman yang ceweknya berubah. Dulu tuh siapa gue lupa kan, cuma sekarang jadi Sheila Dara nih gitu kan. Nah mungkin si produser mikir kayak Sheila Dara cocok juga nih gitu kan, chemistry-nya sama si Dion Wiyoko ini gitu. Jadi makanya pas eksekusi, oh itu lebih epic lagi pas mereka chemistry-nya udah dapet gitu kan. Jadi bagaimana caranya itu film ini tuh bisa sempurna dari segala sisi gitu. Asli sih itu, setuju buat gua. Nah guys, kalau misalkan memang gua nggak berkomentar ya, nih mereka berdua aja lah. Gua lagi menimba ilmu di sini jujur deh. Tapi Bi nih, kalau menurut lo kan tadi lo udah ngomong color grading, angle-nya juga kan, sama pacing apa segala macam, editannya gitu. Kalau menurut lo dari segi lightning gitu, tadi kan lo sempat ngomong kayak matahari di luar udah bagus, tapi kan fun fact kalau nggak salah tuh setahu gua ini tuh syuting krunya cuma 8 aja ya. sekitar dikit aja Dikit dikit lah. Ya eksekusinya tuh jadi harus dikasih tahu juga ya kalau Sheila Dara sama Dion Wiyoko ini pas mau proses syuting itu mereka jadwalnya saling bentrok. Oh iya, Makanya Dion Wiyoko tuh syuting duluan. Gitu. Ada yang harus ke Kroasia sama Finland, si Dion Wiyoko itu duluan, si Sheila Dara itu nanti bulan depan gitu ibaratnya. Nah itu tadi pertanyaan apa? Perihal lightning ya? Membantu nggak gitu buat membangun suasananya walaupun udah bagus tadi kata lo? Ya udah bagus. Lightning itu kalau tidak salah kepakainya di ruang-ruang yang gelap ya, pas lagi dalam kapal, pas yang benar-benar ada scene indoor di dalam kamar gitu kan, di tempat butik itu tetap perlu untuk tata cahayanya bagaimana dalam dunia sinematografi gitu kan, ada fill light-nya, spotlight-nya harus seperti apa, lightning yang digunakan dari atas, kiri, kanan dan bawahnya seperti apa, itu tetap kepake gitu. Tapi benefitnya karena mereka syutingnya dominan 70% di luar negeri, pas di outdoor mereka nggak usah pasang lightning lagi, gitu. Di resto pun itu kayaknya nggak pakai lightning,
yang lagi si Banjir itu ya. ya si Banjur tuh sama si Elsa tuh mantan pacarnya si Jonathan itu murni karena kalau gue lihat ini lightningnya benar-benar natural ya. Cahayanya itu dari matahari sorotannya bagus ya mungkin kebetulan juga yang mereka syuting itu eksekusinya pas jamnya Oh iya sih. gitu karena dari itu juga makanya lightning penting tapi karena mereka syutingnya itu di luar negeri 70% dan di Jakarta itu tinggal dikit kan di Iya. akhir ya paling mereka pakai lightningnya cuma di kondisi-kondisi yang emang cahayanya kurang bagus gitu kan ini no offense ya bukan gua menjelekkan cahaya di Indonesia Gimana tuh? Itu faktos. Kata geografis. Iya. Geografis ya gimana lagi Di sana mah kan kehidupan, di Indonesia mah kehidupan. Gimana tuh? Ada sih juga sih yang ikonik tuh kalau masalah lightning tuh yang kayak shootnya bagus banget yang tadinya yang di nggak rencanain tuh yang bagian di dek kapal Iya, terus di dek ruangannya gelap gitu tuh gelap ya tadinya lampunya itu mau dinyalain aja Iya. gitu kan tapi akhirnya tim sutradaranya bilang coba yuk matiin aja cobain barangkali bagus barangkali lebih big gitu barangkali kan kalau lagi gelap kan menimbulkan emosi suasana kita tuh jadi kayak lagi suasananya tuh kita habis melakukan perjalanan yang sangat panjang gelap tuh dikaitkannya dengan itu kalau di film sore ini gitu jadi kalau gue perhatiin coba deh dimatiin lampunya kasih lightning dikit aja gitu redup gitu di kameranya redup wah bagus Iya jadi sih. nggak semata-mata melulu kalau mau bikin film harus terang gelap juga bisa bagus gimana caranya gimana spek kameranya juga sih tapi menurut gue juga yang paling dia itu rasa sih karena Iya, lu mau bagus. nyampein apa sih ke orang nih dan orang nangkep nggak ya karena menurut gue kalau misalnya lu editingnya bagus konsepnya bagus videonya bagus tapi rasanya yang lu sampai itu Kurang nggak dapat ada gitu. gitu ya hanya bohong sih kayak bisa di fight scene kan sebenarnya salah satu yang paling susah itu fight scene ya iya Pacin gimana cara movement segala macam bla 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 makanya kayak ya kan kita bilang ya ini dia udah eksekusinya bagus editingnya juga bagus gitu. Gokil. penampilan karakternya Ada bagus juga kan gitu film Indo yang sebenarnya ya kalau dibanding film-film luar tuh biasa aja tapi dalam segi apa lu tahu The Raid kan The Raid itu Iya, salah The Raid. satu top tier Bagus film banget, fighting anjing. yang secara sinematografi itu bagus iya sih banget dan diakui juga sama luar cuman emang dari segi lain masih ada tetap angkalan kayak gitu. Jadi lu setuju lah ya, misalkan kalau misalkan dibilang apa lightning di film itu penggunaan lightningnya tuh udah pas gitu, udah gokil lah gitu. pas gitu kan Udah enjoy syukur-syukurnya ya mereka gitu yang gue bilang tadi ya syutingnya di luar negeri Faktor gitu X ya. lah gitu. Gimana tuh? Ada faktor alam yang bisa dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Nah terus ada satu fakta lagi tuh kalau perihal lightning ya. Jadi waktu pas timnya syuting hari pertamanya sama Dion Miyoko pas ke Finland ya, yang snow tuh di salju, itu mereka malam-malam mau shoot aurora. Sebenarnya aurora itu mungkin kita bisa Nah itu gue mau nanya, Iya. itu kata lu aurora beneran apa? Jadi kalau pas eksekusinya auroranya itu gak ada. Mereka pas syuting. Kan udah bilang kan. Gue bilang itu enggak maksudnya bukan itu nggak ada tuh pada saat mereka mau ngambil Iya, pas ngambil. pertama kali mau ngambil tuh emang nggak ada dikit banget cuma warna hijau Iya, dikit banget. Soalnya ketutupan awan tuh. Kalau dilihat di BTS-nya gue ngapsa ya dikit banget gitu. Jadi sebenarnya mungkin bisa aja mereka tim produksinya itu beli footage. Gitu kan. Tapi kenapa mereka tidak ingin mengambil jejak itu? Karena seperti dengan prinsipnya Yodi Lawrence, sebisa mungkin footage-nya diambil buatan dia sendiri. Gitu. Murni buatan kita sendiri gitu. Iya. Makanya akhirnya gimana? Tag auroranya ya kasih unsur editan lah dikit-dikit gitu kan, kayak aurora ada di atas gitu kan, atau mungkin pas day 2-nya syuting sama si sore tuh sama si Sheila Dara mungkin mereka ngetek lagi gitu auroranya gitu. Gue juga mungkin mungkin nggak ada. percaya sih karena kan aurora tuh kayak harus muncul di tempat yang emang spesifik kayak gue kurang mengerti cuman setahu Dan ada kayak- musimnya juga kan. iya ada musimnya juga dan kayak nggak jarang banget buat muncul di tempat-tempat yang umum dan bisa kayak agak susah deh soalnya waktu itu gue ngeliat di behind the scene mereka tuh mereka harus kayak cukup ada perjalanan jauh untuk nyari Iya, aurora. Mungkin menurut gue kayak walaupun mereka nggak dapat mungkin bisa bisa mereka dapat juga kayaknya bakal yang mereka pakai tuh scene aurora yang mereka ambil juga mungkin kayak kalau mau diubah jadi warna apa juga kayaknya tinggal view-nya aja dimainin ya. Ya kayak gitu bisa dari segi editingnya. Jadi dibantu unsur editing juga gitu kan. Toh ini kan faktor alam kembali lagi gitu kan. Aurora tuh kita nggak bisa kayak tiba-tiba summon, tolonglah ada aurora nggak bisa gitu. Nggak bisa juga. Oke, Gitu. seperti itu nih. Top. Saya tidak bisa seperti itu guys. Nah, Bi, lanjut nih ya. Iya. Pertanyaan ini udah mau akhir-akhir lah. Kira-kira nih
tadi kan kita udah ngomongin emosi dapat banget ya. Kalau dari gua gitu. Kalau menurut lo gitu, ada nggak sih bagian yang kayak entah lo greget entah gimana di film ini tuh yang kayak kalau bisa lo ubah tuh pengen lo ubah gitu? Iya itu. Nah perihal itu mungkin ada ya sebenarnya yang pengen kayaknya, aduh scene ini tuh kayaknya bisa dibikin lebih greget lagi nih, gitu kan. Nah contoh scene itu pas lagi dimana si Jonathan ini tuh lagi berusaha untuk nyamperin bokapnya, gitu itu udah pas mau landing tuh, udah berani banget tuh anak tuh datang ke rumah bokapnya, ketemu istri. Nah itu istri keberapanya ya, istri keberapa bokapnya gitu gue nggak tahu, udah datang ke rumahnya. Mau nunggu. Lu merusak bayangan gua. Tiba-tiba ngomong istri keberapa tuh. Terus. Udah mau nunggu bokapnya tuh, udah duduk di ruang tamu tuh, gitu kan. Terus ngeliat foto pas istrinya memanggil bokapnya nih, pas bokapnya datang, kayak gue udah, gitu kan. Udah sesusah itu perjuangan si Sore sama si Jonathan buat si Jonathan itu tuh buat ketemu bokapnya gitu. Tapi si Jonathan malah balik, terus cuma ninggalin foto di bawahnya tulisan gitu kan, tulisannya gue apa gue lupa ya. Terus bokapnya masih inisiatif di situ tuh, keluar rumah mau nyamperin Jonathan, pas belok. Just lengit. Aduh, setidaknya mah kalau emang nggak mau banget buat ketemu gitu kan, setidaknya pas mau di pengkolan terus dia sebelum belok bakal manggil Jonathan, gitu kan. Terus ada dramatis gitu kayak si Jonathan bilang dari jauh kejauhan tuh, apa? Ya, Jonathan minta maaf ya, saya ingin pamit dulu gitu kan. Saya ingin kembali ke Solo. Menjadi rakyat biasa. Oke. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kayak ingin bertemu, setidaknya si Jonathan itu mengucapkan kalimat terakhir untuk ayahnya, gitu kan. Tapi sayangnya kalimat terakhir itu tidak diucapkan, tapi melalui foto. Nah, itu ingin mungkin ada satu scene yang gue mungkin itu. Satu kecil itu sebenarnya kayak gitu ya, bikin gue geget gitu. Sama gue juga gitu. Maksudnya sama gue sama Abi guys. Nggak gitu aja kayak apa ya? Kayak itu kan titik turning point-nya kan, kayak lo tuh setelah bokap lo gitu. Tapi mungkin memang ada maksud lain dari saudaranya, cuman kayak dikit lah gitu. Apa kek gitu. Ya bokapnya digambar dulu gitu ngapain kayak bisa lah gitu kan, biar ini cuma ketemu doang gitu. Nggak tahu. Kayak pas penonton di bioskop tuh kayak, terus gitu akhirnya. Akhirnya gue langsung kayak, gue merasa kayak, seriusan ini? Kamu kah gitu? Tapi cuma ada foto doang gitu kayak, ngapain kayak gitu dikit dulu gitu kayak chit-chat lah ngomong gitu. Maksudnya minimal kayak, mungkin bakal rusak juga sih ya, cuman gue kayak nggak tahu juga. Cuman gue pengen ngedapet kejelasan, seenggaknya nggak usah kayak bokapnya yang langsung ngomong ke Jonathan deh, kan bisa kayak bokapnya kayak, aduh, gue kenapa ya sampai ninggal anak gue gini. Gue tuh cuma pengen ngeliat penyesalan dari si bokapnya doang gitu. Iya gitu. Gak usah penyesalannya dikit gitu kan. Sebenarnya dapat keadilan tuh. Kan dia nggak ngomong aja. Terus gue cuma gitu doang. Udah. Sebenarnya pendapat Dilan tuh lebih gila lagi ya loh. Ini kenapa pemeran yang ini sih? Bapak-bapaknya jangan-jangan gitu. Dia ngomong apa ya? Pokoknya dia kayaknya nggak begitu suka sama pemeran bapak-bapaknya, kayaknya udah sering lihat ya. Iya, Itu bosan kayak. udah ada karakter yang menempel kayak Aktor legend gitu ya. Aktor legend gitu. Aduh Om, sumpah saya lupa nama Om siapa. Coba deh Pak, brengsek banget Om, demi Allah. Gue pertama ngeliat dia tuh di film di series ini, Pertaruhan. Kalau pernah tahu. Bukan Pertaruhan, Serigala Terakhir. Nah itu tuh, dia tuh jadi kayak ketua geng, jadi kayak dia punya ormas, mungkin dia bilang ormas. Tapi ormasnya itu bukan kayak yang orang-orang itu tuh, cuman maksudnya ormasnya tuh lagi lebih berfungsi gitu di masyarakat gitu. Cuman dalamnya kotor. Jadi si bapak-bapak ini, si om ini di build karakternya tuh kayak brengsek gitu, aus duit, terus kayak tengil gitu kayak apaan sih? Yang gitu-gitu tuh yang nyinyir mulu kayaknya gue kesel. Itu emang dari karakter buat Iya kan? Gue kesel. Gue udah apa dari muka dari rambut. Di keluar tuh lagi sama anaknya. Gue kayak ngeliat, ini sama anaknya nih kata gue. Terus gue ngeliat ke belakang kan. Ada rambutnya tuh dari belakang. Si nih kata-kata dari, gue bete kayak gue ngomong gitu kayak di dalam kayak sampai misalkan ini orang ini gue bete mood balik. Jadi diem doang gitu kayak
Betul dingdong om. Kalau ngomong gue bad mood itu jujur. Masalahnya kita aja orang awam tuh udah merasakan seperti itu, gimana sutradara? Gue butuh karakter yang tengil ya. Mungkin sengaja saudara di akhir ini buat penutupan dikasih plot twist tipis-tipis kali ya siapa bokapnya gitu kan. Kayaknya gue juga kagak sudi itu bokapnya ngelahirin si Jonathan gitu kan. Jonathan gue terlalu cakep kan buat punya bokap kayak gitu bang. Om tapi lo keren banget om. Om keren banget tuh kan jujur. Siapa sih namanya? Gue gak tahu lagi. Gue lupa dulu ya. Pokoknya itulah kesalnya dalam artian yang bagus ya. Omnya terlalu mendalami peran dengan baik lah. Jadi kesal gitu. Bahkan gak usah ngeliat film ada om di situ juga udah. Sampai kayak ini sampai om nih sama ini gue udah bad mood gitu. Lah gitu dapat. Gitu. Tapi dari menurut lu nih, di si film sore ini dalam pasar, dalam pasar lokal itu menurut lu cukup bersaing nggak sih dari perbandingan film yang lain gitu? Lu bisa kasih contoh lah, bro? Ya ada film yang lebih bagus deh, kayak film ini. Kan kalau orang bisa bilang bagusan Kimi no Na wa bang. Enggak, ini kita tetap di pasar segmentasi yang serupa ya, film sore gitu kan ya. Kalau film-film lokal ini menurut gua masuknya tuh bukan bersaing, tapi bagaimana film-film yang udah di-create gitu kan sebelumnya. Mungkin kan ini film yang tim belakang gitu, yang eksekutornya itu udah berpengalaman banget lah ya gitu kan. Mereka ini tuh sepertinya bukan ingin ngejar target jumlah penonton, tapi ingin menawarkan sensasi baru bagi penonton film lokal gitu di Indonesia terutama gitu kan. Karena kalau mau nyari duit film horor aja bos. Cuaks gitu ya gitulah. Kalau kalian lihat Tix ID tahu lah yang paling dominan film apa ya gitu kan. Jadi mereka tuh ingin menyuguhkan bahwasanya latar belakang film ini tuh hanya awalnya sebuah iklan gitu kan. Tapi setelah jadi film bisa se-epic ini men gitu kan menurut gue. Nah jadi makanya dari situ kayaknya ini film bukan buat ngejar target penonton, bukan buat ngejar keuntungan. Ya keuntungan juga mungkin ada ya, tapi kan itu buat reward, self reward bagi mereka lah ya. Tapi ini juga bisa sebagai untuk batu loncatan bahwasanya kreasi film di Indonesia itu sudah semaju yang sudah ada dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi upgrade lah ibaratnya gitu ya kayak film animasi Indonesia. Kecuali One for All ya Indonesia. Film Jumbo udah jadi batu loncatan gitu kan di film animasi Indonesia, muncul One for All gitu, rusak lagi deh. Rusak gitu ya, Ini Jumbo nih, Jumbo tuh sih. Gua kayak kecewa lah. Iya kecewa banget sih jujur. Wah apa itu yang bikin kecewa jujur. Sebenarnya kalau boleh sedikit mengkritik ya kayak si film sore ini bagus kan dia dulu bilang menawarkan rasa baru ya. Film sore ini sebenarnya itu tuh tergantung si penontonnya juga sih karena kan tiap penonton tuh punya referensi yang beda-beda. Dia tuh punya track record sebelumnya gue pernah nonton ini. Yang pasti segmented sih yang pasti ya. Segmented dan pada saat dia nonton dia tergantung orang dia punya faktor pembanding nggak? Misalnya kayak sesimpel orang udah nonton Kimi no Na wa, kayak Kimi no Na wa deh atau kayak film-film yang emang time travel gitu dan misalnya bagus gitu. Menurut gue kalau di pasar lokal, pasar Indo, menurut gue udah salah satu yang top of the line-nya lah. Kan emang kalau emang kan kayak ada beberapa yang nggak begitu oke juga dan menurut gue juga mereka punya hak suara masing-masing. Mungkin mereka udah pernah nonton film yang lebih bagus, yang emang skill-nya tuh, skalanya tuh udah internasional, segala macem. Jadi emang bagi film lokal Indonesia, gue nggak tahu ya, pernah nggak ya time traveler supernatural kayak gini. Tapi ini adalah satu film yang menurut gue kayak ngasih nafas baru gitu. Ya nafas baru. Ada loh film kayak gini. Gitu. Ya. Dan mereka mampu lah untuk eksekusi film seperti itu gitu sebenarnya kan. Keren. Gua itu sih kayak keren banget untuk diterapinnya kayak iya kayak apa ya, game tuh kalau di game tuh kayak Space Alone kalau kata orang-orang kayak kata temen gue kayak ini mirip banget. Iya. Dari beberapa kritik yang masuk sih yang gue baca itu banyak mirip yang kayak lo gitu kan sama sebagai penonton mungkin amatir atau yang sudah menikmati film gitu kan. Ini kan karena batu loncatan baru gitu kan sebagai nafas segar baru gitu kan. Mungkin kedepannya diharapkan bakal ada seri selanjutnya atau setidaknya ada banyak produser lain yang ingin mengusahakan seri-seri yang mirip seperti film sore ini gitu kan. Jadi kesannya biar nanti para penonton di Indonesia itu udah familiar. Jadi kan
gak bakal familiar lagi tuh kalau orang Indonesia orang lagi bosen gak sih bro gitu kan. Tapi berarti ini adalah tadi nafas baru dan itu bisa jadi sumber referensi Ya, yang sumber bagus ya. referensi gitu kan bagi banyak produser lain gitu lah untuk memulai berarti bisa nih kita kalau bikin film kayak gini subjektif dan objektif itu bakal seperti apa sih gitu kan. Atau mungkin selain inspirasi juga bisa jadi kayak apa ya, persaingan. Wah nggak bisa nih, ya ini namanya naik banget nih. Wah mau kalah nih, gue bikin film yang lebih bagus lagi. Terus bisa, jadi Bisa persaingan. gitu kan, Iya. jadi satu persaingan. Yang diuntungkan juga ujung-ujungnya konsumen kok gitu kan. Nonton. Iya, dari persaingan itu ya bosen lah horor-horor. Terakhir nih. Kalau ada kan soal angka, Sorry. soal angka tuh berarti panjang banget ya. Wow, itu kayaknya yang si sore berkali-kali looping itu kayaknya masih ada terus tuh ya. Agak dikat-kat ya. Yang terakhir nih, kata lu berdua, kira-kira buat film ini skornya berapa? Dari 1 sampai 10. Siapa dulu nih? Gue dulu ya. Gue dulu ya. Dari gue sendiri bukan 11/100 ya, tapi kalau gue mungkin bakal kasih rating film ini 8,8/10 gitu. Ini benar-benar pertama tadi yang perjalanan segala macam yang udah gue jabarin tadi mungkin menjelaskan, mungkin bisa dibilang ilmu baru ya buat kita semua. Gue juga masih belajar kalau bahwasannya film lokal di Indonesia itu sudah mulai upgrade ya dari segi karakter development, editing segala macam gitu kan. Kenapa gue kasih rating segitu? Ya, karena ini bagi gue sudah cukup sempurna bagi Asli. salah satu penikmat film. Asli. Masih bisa ada yang diperbaiki lagi. Tadi masukan yang udah gue kasih gitu kan. Karena kalau mau 10/10, karena sejatinya yang sempurna hanya milik Allah. Asik. Gua doang nih yang belum bawa agama siting ya. Framingnya jelek banget. Jadi lu berapa aja ya? Gue sebenarnya Sabar ini bagus banget. Gue juga nggak bisa ngeritik sih dari film ini itu apa. Tapi ya menurut gue nih 9 lah. Yang menurut gue bagi gue kelihatan kurang adalah si hidupnya, si latarnya aja sih, kayak di mana dia di Jakarta atau di museum atau apa, kayak menurut gue udah cukup oke. Cuman kayak gue nggak begitu ngerasa hidup gitu. Kayak ini tuh dunia sore gitu, atau dunia film itu kayak ya terlalu sepi aja menurut gua. Kesan hidupnya bukan berarti rame ya, tapi kayak membawa hidupnya film ini gimana sebenarnya ini dunia gitu. Dunia yang ada cerita sorenya, bukan dunia sore gitu. Bukan dunia film sore. Kalau gua kayak gitu. Gua 9 sih. Biar kenapa aja. Nah guys, kalau menurut gua ya beda jauh aja ya. Buat film itu 9/10. Karena apa ya? Dibanding film-film lain gitu yang terakhir gue tonton, gue sampai muak sebenarnya jujur sama percintaan Indonesia itu. Karena apa banget gitu, kayak gitu-gitu mulu. Cuman di sini kerasa banget gitu, kayak gombalan juga nggak garing segala macem, enak juga gitu. Walaupun agak bete di awal gitu karena alurnya, cuman lama-kelamaan kayak paham gitu kenapa harus kayak gitu. Jadi enjoy lah, sinematografinya juga bagus menurut gue, editingnya juga oke, nggak kameranya bagus, pokoknya gokil lah. Nggak tahu ya, kan tiap orang beda-beda. Sekali lagi, ini namanya bukan pengamat, hanya penikmat. Dan gue sebagai penikmat ngasih poin 9. Gitu aja. Ya, jadi mungkin itu dulu guys. Udah kepanjangan, jujur nih. Udah bersejam ya? Aku bete gitu ngeditnya ya. Biar banget usahanya. Bisa, estimasi ngedit 3 jam lah ini kayaknya. Jadi curhat. Ya, gitu. Curhat tuh bang. Berarti mungkin cukup lah. Mungkin segitu aja dulu guys. Gue Dilan. Gue Jai. Dan gua Abi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di kolom dikunya. Assalamualaikum semuanya.